Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Bambang Prasetyo Shut MEM dengan NIP 1988 0827 2022 03 1001 dari Institut Teknologi Sumatera, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait tugas 1, agenda 1, wawasan kebangsaan, Latsar CPNS gelombang 1, Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk slide selanjutnya, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kesepakatan yaitu terkait Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamitenbon, Setu Derenden Minahasa, kemudian Jong Batakspon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Kemudian pada 27-28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kemudian pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kuma Kichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian BPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya, tujuan wawasan kebangsaan adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Kemudian, bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah makna wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Kemudian, nilai dasar wawasan kebangsaan adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil dan makmur. Kemudian terkait tantangan keberagaman, bahwa dalam era saat ini secara globalisasi memunculkan persaingan yang ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Hal ini dapat dilihat masih terjadi intoleransi baik antar umat beragama maupun inter umat beragama. Masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara ideologi tertentu. Persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, atau terpecah.
Kemudian, memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Kemudian, 3 tokoh inspiratif di masa sekarang menurut saya. Yang pertama adalah Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad sebagai pemuka agama, dan juga ada Raffi Ahmad sebagai aktor yang ada di Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.